Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Amelia. Ini 1830201228 dari program studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Bina dan Kota Palembang, kelas PGMI 07 angkatan 2018. Mata kuliah seminar proposal, dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi dari proposal saya yang berjudul Problematika Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di Masa Pandemi, kelas 4, tema 1, materi sumber bunyi di SDN 1 Ranau Selatan. Yaitu latar belakang. Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidik dengan sengaja mempengaruhi orang lain mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pendidik yang dimaksud adalah orang tua sendiri. Pendidik yang diberikan oleh orang tua baik anak harus mencakup keseluruhan aspek kemanusiaan, baik segi kejiwaan, fisik, intelektual, maupun sosial. Pendidik tidak hanya menekankan pada satu segi saja dan mengabaikan yang lainnya. Berbagai potensi dan kecenderungan anak perlu dikembangkan secara bertahap menuju kondisi yang lebih baik. Hal tersebut merupakan tantangan bagi orang tua dalam pelajaran IPA. IPA adalah merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Natural berarti alamiah atau berhubungan dengan alam, STEM berarti ilmu pengetahuan. Jadi menurut asal katanya, IPA berarti ilmu tentang alam atau ilmu mempelajari peristiwa-peristiwa alam. Tujuan pembelajaran IPA dan hakikat IPA pada IPA dapat dipandang sebagai produk, proses, dan sikap. Maka dalam pembelajaran IPA di SD harus memuat 3 dimensi IPA tersebut. Pembelajaran IPA tidak hanya mengajarkan penguasaan fakta, konsep, dan prinsip tentang alam, tetapi juga mengajarkan metode memecahkan masalah, melatih kemampuan berpikir kritis, dan mengambil kesimpulan, melatih bersifat objektif, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Melihat kasus pandemi akibat virus corona, pemerintah telah mengalihkan kegiatan pembelajaran dari sekolah ke rumah masing-masing siswa sebagai bagian dari upaya menghentikan penyebaran virus corona. Agar tidak disalahartikan sebagai hari libur, maka kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Pembelajaran daring bertujuan memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan atau daring yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat yang lebih banyak dan lebih luas. Peran orang tua merupakan peran yang memiliki andil dalam mendukung keberhasilan anak, terutama dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Orang tua berperan untuk mengupayakan perkembangan potensi anak, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Di sini motivasi belajar merupakan daya penggerak dari diri individu menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan dikehendaki tercapai. Keberhasilan belajar anak dapat ditentukan oleh motivasi belajar yang dimilikinya. Hasil observasi yang dilakukan bersama orang tua siswa-siswi SDN 1 Ranau Selatan diketahui orang tua sudah cukup berperan dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Bentuk motivasi yang diberikan oleh orang tua pada anaknya berupa ada orang tua memberikan hadiah, pembiayaan, dan kata-kata nasihat untuk anaknya. Tetapi ada beberapa anak dalam kesehariannya tersebut masih kurang mendapatkan perhatian orang tuanya karena orang tuanya dari sebagian siswa-siswi orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Fasilitas yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya beberapa anak kurang memadai. Selain anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua yang bersikap tidak peduli terhadap waktu belajar seperti menonton TV saat jam belajar, bermain gadget, dan bermain kepada teman-temannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada orang tua siswa-siswi SDN 1 Ranau Selatan, diperoleh informasi bahwa ada sebagian orang tua kurang memahami kondisi anak, sehingga orang tua perlu adanya kegiatan seperti mengevaluasi anak, membuat jadwal belajar anak, pemberian fasilitas, dan mengurangi pemberian gadget kepada anak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian yang berjudul Problematika Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di Masa Pandemi, kelas 4 tema 1, sumber bunyi di SDN 1 Ranau Selatan. Kedua yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian bertujuan untuk membatasi masalah agar jelas dan fokus dalam permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti problematika orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di masa pandemi, kelas 4 tema 1, sumber bunyi di SDN 1 Ranau Selatan. Yang ketiga yaitu rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di masa pandemi di SDN 1 Ranau Selatan.
Yang kedua, apakah hambatan yang dialami orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di masa pandemi di SDN 1 Ranau Selatan? Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di masa pandemi di SDN 1 Ranau Selatan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hambatan yang dialami orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di masa pandemi di SDN 1 Ranau Selatan. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Suatu penelitian tidaklah berarti jika tidak memiliki manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, penelitian dikatakan berharga apabila memiliki manfaat yang dapat diperoleh baik secara teoris maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini secara terperinci, yang pertama yaitu manfaat secara teoris. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi orang tua siswa-siswi di SDN 1 Ranau Selatan sebagai sumbang pikir dalam rangka meningkatkan motivasi belajar anak serta dapat menjadi bahan masukan bagi orang tua dalam mendidik yang baik. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis bagi orang. Yang pertama yaitu bagi orang tua, meningkatkan peran orang tua dan rasa tanggung jawab dalam mengawasi, mendidik, membimbing, dan memotivasi anak-anaknya agar tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran meskipun dengan pembelajaran daring, dan sebagai masukan agar mereka tidak memberikan tanggung jawab pendidikan kepada sekolah saja. Kedua yaitu bagi guru. Yang pertama, membantu guru dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, menanamkan kreativitas guru dalam usaha pemenahan pembelajaran. Yang selanjutnya bagi siswa. Yang pertama, melalui pembelajaran daring, siswa dimungkinkan untuk tetap dapat belajar sekalipun tidak hadir secara fisik di dalam kelas. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar siswa dengan adanya peranan orang tua. Yang selanjutnya bagi sekolah, yang pertama membantu motivasi untuk mengembangkan model pembelajaran daring dalam meningkatkan hasil belajar dalam rangka daya saing sekolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih efektif dan kreatif. Yang selanjutnya bagi peneliti, menambah pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan wawasan dalam meningkatkan kompetensi penulisan. Yang terakhir bagi pembaca, yang pertama, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat, terutama pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, bersifat deskriptif, di mana subjek penelitiannya adalah orang tua dan siswa. SDN 1 Ranau Selatan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengamati suatu objek penelitian dan kemudian menjelaskan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat yang sesuai dengan kondisi soal tertentu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di salah satu rumah siswa-siswi SDN 1 Ranau Selatan pada tanggal 6 Juni 2021, sedangkan wawancara dilakukan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 bersama orang tua salah satu siswa-siswi SDN 1 Ranau Selatan. Maka dalam penelitian ini, peneliti mencari mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek-subjek objek penelitian yang berisi tentang problematika orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di masa pandemi kelas 4 tema 1 sumber bunyi di SDN 1 Ranau Selatan. Yang selanjutnya, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di salah satu rumah siswa-siswi SDN 1 Ranau Selatan pada tanggal 6 Juni 2021, sedangkan wawancara dilakukan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 bersama orang tua salah satu siswa-siswi SDN 1 Ranau Selatan. Maka dalam penelitian ini, peneliti mencari mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek-subjek objek penelitian yang berisi tentang problematika orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di masa pandemi kelas 4 tema 1 sumber bunyi di SDN 1 Ranau Selatan. Yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama dari Rosdara 2002. Yang pertama yaitu Rosdara 2017 dengan penelitian yang berjudul Peran Orang Tua dalam Memotivasi Anak untuk Belajar di SD GMIH Tosaya, yaitu menjelaskan tujuan orang tua tentang pendidikan anak-anak serta apa bentuk-bentuk peran orang tua dalam memotivasi anak untuk belajar. Bersamaannya dalam penelitian ini adalah membahas tentang orang tua meningkatkan motivasi belajar anak, sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan sebelum pandemi, penelitian yang saya akan lakukan dalam masa pandemi. Yang kedua dari Arif Budi Siswanto 2014 dengan penelitian yang berjudul Peran Orang Tua Terhadap Akhlak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Ogan 5, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, yaitu menjelaskan tentang orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan dan mendidik anak agar selalu berakhlak baik. Nah, persamaan membahas tentang peran orang tua, sedangkan perbedaannya adalah masalah yang ditemukan pada penelitian sebelumnya, permasalahan mengenai akhlak anak dalam prediktif pendidikan Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar anak. Yang ketiga yaitu Melita Sari 2017 dengan penelitian yang berjudul
Peran orang tua dalam memotivasi belajar anak di Dusun 3 Sri Mulyo Timur, Kampung Sinar, Banten, Kecamatan Beri, yaitu menjelaskan tentang pendidikan merupakan proses mendidik dan menuntut anak didik untuk mencapai tujuan tertentu dan wujud perubahan-perubahan positif dalam diri anak. Bersama pembahasan tentang orang tua dalam memotivasi belajar anak, sedang perbedaannya adalah terdapat pada letak lokasi penelitian. Yang keempat yaitu Lilia Kusumaningrum 2019 dengan penelitian yang berjudul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di Kelurahan Margarejo 25 Polos Kecamatan Metro Selatan, yaitu menjelaskan pendidikan adalah orang tua sendiri. Pendidik yang diberikan oleh orang tua bagi anak mencakup seluruh aspek kemanusiaan, baik segi kejiwaan, fisik, intelektual maupun sosial. Persamaan membahas tentang orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak, sedang perbedaannya penelitian dilakukan sebelum pandemi. Penelitian yang saya akan lakukan dalam masa pandemi. Yang kelima yaitu Heriani 2010 dengan penelitian yang berjudul Peran Orang Tua dalam Membimbing Belajar Anak, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, siswa kelas 4 MI Ma'arif Banjar Pajarak, Kecamatan Rawolo, Kabupaten Banyumas, yaitu menjelaskan bahwa dalam membimbing belajar anak, orang tua dapat berperan sebagai pendidik, pelindung, motivator, fasilitator, dan pembimbing. Persamaannya adalah peran orang tua, sedangkan perbedaannya masalah yang ditemukan masalah membimbing belajar anak. Mata pelajaran pendidikan agama Islam pada penelitian sebelumnya permasalahan mengenai sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu peran orang tua. Pengertian orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anak mereka, karena dari mereka lah anak-anak mulai menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama pendidikan anak terdapat dalam kehidupan keluarga. Menurut pendapat lain, keluarga merupakan pusat kasih sayang dan saling membantu antar sesama, telah menjadi teramat penting sebagai pendidik anak. Oleh karena itu, orang tua paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Hubungan keluarga dengan anak-anak biasanya melibatkan unsur-unsur orang tua mereka, kakek, nenek, saudara, dan anggota keluarga besarnya. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Yang kedua, pengertian peran orang tua. Peran orang tua merupakan peran yang sangat penting untuk anak menuju masa dewasanya. Anak dididik agar dapat menentukan jati dirinya dan mampu menjadi dirinya sendiri. Jadi, anak diberi kesempatan untuk memutuskan sendiri pilihan profesi yang ditekuni sesuai dengan keahlian anak. Di antara peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak. Yang kedua, memantau perkembangan kemampuan akademik anak. Yang ketiga, memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap moral dan tingkah laku anak. Yang keempat, memantau keefektivitas jam belajar di sekolah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan motivasi belajar anak sehingga anak dapat termotivasi dengan dirinya. Yang pertama, pemberian perhatian. Yang kedua, pemberian hadiah. Yang ketiga, pemberian penghargaan. Hal ini dimaksudkan untuk sebagai pendorong atau penggerak agar anak dapat belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan prestasi belajarnya. Yang selanjutnya yaitu hambatan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Terdapat beberapa faktor penghambat yang dialami orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Yang pertama yaitu kondisi anak. Setiap anak memiliki kondisi yang berbeda-beda. Yang kedua, kesibukan orang tua. Mendampingi anak belajar merupakan salah satu bentuk perhatian orang tua terhadap anak. Yang ketiga yaitu keadaan sekitar. Rasa ingin dan tidaknya anak belajar ditentukan oleh anak itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu motivasi belajar. Yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Kata motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan luar subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas terutama demi mencapai suatu tujuan. Jadi motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri anak yang sanggup menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan pembelajaran sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar anak dapat tercapai. Yang kedua yaitu fungsi motivasi. Ada 3 fungsi motivasi dalam proses pembelajaran, yaitu menentukan penguatan belajar, memperjelas tujuan pelajar, dan menentukan ketentuan belajar. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Motivasi seorang anak bersumber dari dalam dirinya sendiri, yang dikenal sebagai motivasi intrinsik, dan dari luar seorang dikenal sebagai motivasi ekstrinsik. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua yaitu kemampuan belajar. Nah, yang selanjutnya, peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar. Seorang ayah dan ibu berperan dalam mendidik, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya. Anak adalah amanah Tuhan yang dibebankan kepada orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga, memelihara, dan menyampaikan amanah tersebut.
Yang selanjutnya yaitu hakikat IPA. Yang pertama yaitu pengertian IPA. IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam, yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Natural berarti alamiah atau berhubungan dengan alam. Skim berarti ilmu pengetahuan. Jadi menurut asalnya, IPA berarti ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari peristiwa alam. Untuk energi yang kita dengar selalu berasal dari sumber bunyi. Ketika benda bergetar, getaran tersebut akan menggetarkan udara di sekitar, kemudian getaran udara akan sampai ke telinga kita sehingga dapat mendengarnya. Bunyi menjadi salah satu gelombang yang bisa dirasakan indera pendengar atau telinga. Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui benda transmisi seperti cairan, gas, atau padat. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.